itu orang yang bisa mempunyai kapasitas lebih dalam hal konteks penanggulangan bencana. Nah, tidak hanya tanggap darurat saja, tapi sebelum terjadi bencana itu relawan juga harus bisa dilibatkan. Bagaimana dia mendorong advokasi ke desanya melalui forum PRB desa, melalui tim siaga desa, itu lebih penting. Artinya bahwa advokasi dalam hal penanggulangan bencana itu tetap berkelanjutan. Apalagi dalam konteks Merapi, benar harus relawan itu mempunyai peran yang sangat penting. Maka tidak hanya tanggap darurat saja, tapi bisa pra bencana, bisa pasca bencana. Nah, makanya ayo kita belajar bagaimana peran relawan dalam hal penanggulangan bencana, bukan tanggap darurat, tapi penanggulangan bencana. Nah, harapannya ke depan ada berbagai relawan-relawan penanggulangan bencana itu yang paham betul kode etik kemanusiaan, paham betul kaji cepat, paham betul dia tentang relawan-relawan dan kegiatannya apa, kerjasama yang baik itu seperti apa, relawan yang tidak baik itu bagaimana. Itu juga harus yang mendasari kita. Artinya dalam kerja kemanusiaan itu tak lepas dari namanya relawan. Banyak sekali relawan-relawan yang hanya pakai HT, berbaju kaos oranye, tapi substansi relawan itu masih belum ada. Untuk itu ayo kita bersama-sama mendesain atau merubah paradigma tentang relawan. Relawan itu tidak hanya tanggap darurat, tapi relawan itu bisa dilibatkan dimanapun, baik dalam sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau di dalam sebelum bencana itu bisa relawan itu bisa menjadi stakeholder yang penting, yang motor penggerak di desa. Seperti itu relawan, bisa mengadvokasi desanya, bisa membuat rencana evakuasi, bisa membuat sistem peringatan dini, bisa membuat kajian risiko, bisa membuat rencana penanggulangan bencana desa. Itu salah satu bentuk poin penting relawan. Jadi relawan di sini maknanya sangat besar dan sangat penting dalam hal 3 fase penanggulangan bencana. Di dalam saat bencana kita bisa mengevakuasi, bisa menyiapkan transportasi, bisa koordinasi dan sebagainya. Di dalam pasca bencana, relawan bisa untuk jitu pasna, pengkajian kebutuhan pasca bencana, infrastrukturnya bagaimana, ekonominya bagaimana. Itu sangat kompleks di urusan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tidak hanya tanggap darurat. Jadi 3 fase sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau di dalam konteks relawan, kami bergabung di paguyuban siaga Merapi yang orang-orangnya yang meliputi 4 kabupaten di sekitar Merapi. Ini organisasi tertua komunitas relawan di Merapi, itu lembaga kami, paguyuban siaga Merapi atau disingkat Pasak Merapi. Nah, satu sisi kami di Merapi ikut organisasi relawan komunitas Pasak Merapi. Satu sisi juga ada kami relawan di Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran. Jadi kita relawan pernah merespon Merapi 2010, terus merespon Kelut 2014. Itu sebatas pengetahuan dan pengalaman saya pribadi sebagai relawan paguyuban siaga Merapi dan juga sebagai Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran. Yang kita ketahui justru sangat sungguh disayangkan, malah justru yang warga yang non KRB atau relawan-relawan yang berada di non KRB itu yang justru membuat panik warga masyarakat yang berada di KRB 3. Padahal kita lebih pada dekat dengan sumber ancaman, dekat sumber bahaya, itu lebih paham daripada justru yang jauh dari Merapi. Artinya memahami bahaya atau memahami ancaman itu lebih bagus kawan-kawan relawan di KRB 3 daripada memahami ancaman yang Merapi, khususnya untuk KRB
di luar KRB 3 itu. Nah, itu salah satu bentuk apakah kurangnya pengetahuan edukasi tentang Merapi. Padahal Merapi itu ya tentunya ada statusnya, status normal, waspada, siaga, awas. Nah, itu relawan-relawan dari Pasak Merapi itu sudah cukup memahami status dan rekomendasi, itu sudah cukup. Apakah itu rekomendasi statusnya ke normal, waspada, siaga, atau awas, dan rekomendasinya kapan kita evakuasi, kemana, naik apa, itu harus kita koordinasikan. Itu harus tahu, relawan harus paham konteks aturan main, paham lokal, di tingkat lokal, di desa, di dusun, kearifan lokal juga dipakai. Jadi harus ada pengetahuan tentang karakter ancaman. Ini kita berada di daerah mana. Dalam konteks Merapi ya kita berada di KRB 3. Mari belajar dengan kami di Sonjo Kekadangan, di Kekandangan Banyuraden Gamping, belajar tentang pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana supaya kita menjadi masyarakat yang tangguh dan selalu siaga.